فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Bahwa harta warisan sebagaimana kita telah sebutkan tadi dalam kajian, di saat sang mayit meninggal, maka seketika itu juga status kepemilikan harta itu sudah berpindah. Kepada siapa? Kepada ahli waris. Ya, kepada ahli waris. Dan tidak ada seorang pun di sini yang boleh menghalangi hak ahli waris dalam mendapatkan bagian daripada harta warisan mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalanginya. Bahkan subhanallah, tatkala warisan ini ditanyakan kepada Nabi kita yang mulia SAW, maka Allah menjawabnya langsung dengan wahyu Al-Quran. Allah menjawabnya langsung dengan wahyu Al-Quran. Ya, maka para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tadi sudah sampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang yang memiliki hak dalam harta warisan haknya. Tidak ada yang dilewatkan oleh Allah. Siapa yang punya hak dalam harta warisan, Allah sudah sebutkan. Maka ahli waris sudah ditentukan. Siapa mereka? Pembahasannya ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Siapa saja yang masuk dalam daftar ahli waris. Ya, siapa yang masuk dalam daftar ahli waris? Maka jika seandainya seorang meninggal dan dia tidak memiliki anak, ya, kembali saya tegaskan di sini karena istilah dalam bahasa kita ini agak rancu, ya. Dia tak punya anak, punya ustadz. Ada anak angkatnya 5 orang. Anak angkat itu dalam istilah agama kita itu bukan anak. Ini perlu diingatkan. Maka kita harus kembali kepada istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa Al-Quran, ini bahasa Arab, bahasa syariat. Anak angkat itu tidak anak. Dalam kacamata syariat kita, yang namanya anak yang kita bahas dalam harta warisan adalah anak kandung. Maka tatkala seorang meninggal dan dia tidak memiliki anak, artinya tidak memiliki keturunan, apakah anak angkatnya yang dia asuh dari semenjak bayi punya bagian daripada harta warisan? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak mendapatkan bahagian apapun dari harta warisan. Lalu harta ini dibagi ke siapa atau jatuh ke siapa? Maka sebagaimana kita ketahui bahwa harta ahli waris itu bukan hanya anak. Ahli waris itu ada istri, ada ayah dan ibu kandungnya, ada kakek dan neneknya, ada paman-pamannya, ada saudara-saudarinya, saudara kandungnya, saudari kandungnya. Ini daftar ahli waris. Bahkan jika seandainya ahli waris yang di atas itu tidak ada, maka warisan itu jatuh ke ahli waris berikutnya. Bahkan di dalam timbangan Islam, kalau ahli waris yang terdekat tidak ada, maka bisa jadi harta warisan itu jatuh ke siapa? Ke paman-paman dia. Bahkan kalau paman-pamannya sudah tidak ada lagi, harta warisannya jatuh ke siapa? Jatuh ke sepupu-sepupunya, anak-anak daripada paman-pamannya. Begitu seterusnya. Maka anak angkat sama sekali tidak ada bahagian dalam harta warisan. Anak angkat sama sekali tidak memiliki bagian apapun dalam harta warisan. Ya, Allahumma kecuali kalau seandainya dia memelihara anak dari kecil, kemudian sebelum meninggal dia berwasiat, itu silahkan, tidak ada masalah. Dapat jatah, tapi bukan mendapat jatah bagian daripada harta yang ditinggalkan, tapi bukan dari waris, akan tapi dari wasiat. Namun catatannya wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau tidak ada wasiat, meninggal, maka anak angkat ini sama sekali tidak mendapatkan bagian apapun dari harta yang ditinggalkan. Karena orang-orangnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.